teman-teman, semoga selalu sehat dan bahagia. Kembali lagi di awal cerita. Kali ini kita akan membahas film berjudul Benji yang dirilis pada tahun 2018. Film yang bergenre petualangan ini mengisahkan tentang persahabatan seekor anjing dengan dua kakak beradik. Film diawali dengan seorang pria pengendali hewan sedang menangkap beberapa ekor anjing liar secara paksa. Dari belakang seekor anjing yang melihat kejadian tersebut, ia mengetahui bahwa ibunya telah ditangkap. Lalu ia mengejar mobil tersebut, namun sayang ia tidak bisa sampai mengejarnya. Setelah peristiwa itu, ia memulai petualangannya sendiri. Suatu hari ia melihat sebuah mobil pick-up pengangkut barang yang sedang terparkir. Lalu ia menaikinya dan bersembunyi di sana. Di tempat lain, seorang anak laki-laki bernama Carter sedang dibully oleh temannya karena ia mengerjakan tugas temannya dengan hasil yang sempurna. Bukannya senang, justru temannya itu malah marah pada Carter. Lalu scene kembali pada Benji. Mobil yang ditumpanginya membawa Benji ke sebuah pusat kota. Melihat penjual hotdog di depannya, ia ingin memintanya. Namun si penjual tidak memberikannya dan mengusir Benji. Lalu Benji melihat tempat sampah di sampingnya dan mengambil sisa makanan di sana dan membawanya ke sebuah pelataran rumah kosong. Di sana ia melihat seekor anjing liar yang bersembunyi di bawah tumpukan sampah. Lalu menggonggong keras kepadanya dan membuat Benji merasa takut. Di tengah keramaian ia bertemu dengan Carter. Namun tiba-tiba Benji menghilang dan bersembunyi di sebuah lubang di samping gedung. Carter membeli beberapa buah strawberry untuk diberikan kepada Benji. Namun ketika Carter menghampirinya, ia enggan untuk keluar dari sana. Lalu Carter meletakkan buah itu di depan lubang tersebut. Lalu Carter memutuskan untuk pulang. Di perjalanan pulang, Carter sudah ditunggu oleh Frankie. Ayah mereka telah meninggal karena sakit, dan kini ibunya sibuk bekerja sebagai supir ambulans. Bersamaan dengan langkah pulang, Carter meninggalkan jejak untuk Benji di jalan dengan sisa strawberry yang ia punya. Benji merasa aman dengan Carter lalu mengikutinya. Mereka berdua tidak langsung pulang, melainkan pergi ke toko Kings untuk membeli kembali jam tangan milik ayah mereka yang telah dijual oleh ibunya. Ini sudah kesekian kalinya mereka datang. Uang yang mereka kumpulkan masih sangat kurang, dan mereka membujuk Mr. King untuk tidak memajang dan menjual jam tersebut karena mereka lah yang akan membelinya. Setelah negosiasi panjang, tetap saja mereka selalu tidak berhasil untuk membujuk Mr. King. Lalu mereka memutuskan untuk pergi dan akan tetap datang sampai bisa mendapatkan jam itu kembali. Di luar, Benji yang sedang memperhatikan mereka melihat Mr. King sedang menaruh jam tersebut di sebuah berangkas. Lalu Benji kembali mengikuti Carter dan Frankie ke rumah. Lalu ia mendorong sebuah tempat sampah yang besar dan mendekatkannya ke arah tangga untuk membantunya naik ke atas. Ketika sedang berdebat kecil dengan Carter, Frankie yang berdiri di depan jendela lalu melihat Benji dan memberitahu Carter. Carter dan Frankie sangat senang dan menyukai Benji. Mencium aroma tidak enak dari tubuh Benji, lalu mereka membersihkannya. Setelah itu, Frankie merasa khawatir dengan Benji, karena ibunya pasti tidak akan mengizinkan untuk memelihara anjing. Ketika sedang berdiskusi di halaman rumah, tiba-tiba terdengar suara Whitney yang telah pulang. Di kamar, Benji disembunyikan di tengah-tengah tumpukan boneka di dalam lemari. Saat Carter dan Frankie sudah tidur, Benji mendengar suara Whitney seperti sedang berbicara dengan seseorang. Sepeninggal suaminya, Whitney merasa bahwa hidup yang ia jalani menjadi sangat berat dan membuat emosinya menjadi tidak stabil. Ia merasa bahwa setiap hari hanya menyulitkan dan mengecewakan kedua anaknya. Benji yang sedari tadi hanya menunggu di depan pintu kamar Whitney, ketika memastikan bahwa Whitney sudah tidur, lalu ia masuk ke dalam, menyelimuti Whitney dan lalu mematikan lampu tidur. Pagi harinya, Whitney masuk ke dalam kamar anak-anaknya untuk memberikan kecupan sebelum berangkat kerja. Ia dikejutkan dengan keberadaan Benji. Carter beralasan bahwa ini adalah boneka animatronika hewan. Frankie mencoba membujuk ibunya dan mengatakan bahwa Benji adalah anjing yang manis. Sekali lagi Frankie mencoba meyakinkan ibunya dengan mengatakan bahwa Benji mencintainya. Namun tetap saja Whitney tidak bisa menerima Benji karena ia hanya bisa mengurus kedua anaknya itu. Lalu membawa Benji keluar dan memintanya untuk meninggalkan mereka. Saat itu, di luar rumah sedang hujan deras dan dengan hati yang berat, Carter harus mengeluarkan Benji. Lalu ia mengatakan pada Benji untuk segera pergi dari sana. Benji yang kebingungan lalu memulai lagi perjalanannya sendirian.
Carter dan Frankie mendatangi lagi toko Mr. King. Saat masuk ke dalam toko, Mr. King yang sedang bersama perampok mengatakan pada mereka bahwa jamnya sudah terjual. Tiba-tiba perampok itu menengok ke belakang dan melihat mereka. Tetapi perampok justru menawan Carter dan Frankie dan meminta Mr. King untuk memasukkan semua isi dari berangkas ke dalam sebuah tas. Perampok yang lainnya mengikat Mr. King dan menyekapnya di ruangan lain. Carter dan Frankie yang ditawan lalu dibawa ke belakang toko. Frankie yang memberontak lalu menarik topeng yang dipakai oleh perampok itu. Merasa terancam, lalu perampok itu memutuskan untuk menculik Carter dan Frankie karena mereka telah mengetahui wajahnya. Di tempat lain terlihat Benji sedang berjalan ke arah toko Mr. King dan melihat ke dalam namun kosong. Lalu Benji ke belakang toko dan mendengar suara Frankie meminta pertolongan. Lalu Benji mendekati mobil van yang dibawa oleh perampok itu dan berlari mengejarnya. Di dalam mobil Sid meminta Titus untuk mencari ponsel milik Carter dan Frankie. Di layar terlihat panggilan dari Whitney, tetapi Titus membuang ponsel itu ke jalan. Benji yang masih mengejar tiba-tiba terhalang dengan sekumpulan orang dengan kostum tengkorak dan membuat Benji kehilangan jejak. Carter yang melihat strawberry di mobil lalu menjatuhkannya di jalan sebagai jejak untuk Benji. Benji yang melihatnya berlari mengikuti arah strawberry itu. Perampok membawa Carter dan Frankie ke sebuah rumah kosong dan beruntung Benji berhasil mengikuti mereka. Benji yang tiba di rumah kosong itu menyusuri sekeliling rumah untuk mencari Carter dan Frankie. Akhirnya ia sampai di depan sebuah jendela dan terlihat di dalam sana ada Carter dan Frankie. Benji bertemu dengan Rod, anjing milik Sid. Rod mengejar Benji dan Sid yang melihatnya memerintahkan Rod untuk menyerang Benji. Benji berlari dengan cepat dan menjebak Rod di sebuah lubang. Dan Benji berhasil lolos dari Rod, tetapi ia bertemu dengan Titus. Lalu ia berlari dan membawa Titus ke sebuah gubuk. Dan Benji berhasil keluar dari gubuk itu dan setelah keluar ia mengunci Titus di sana dengan sebuah lemari usang untuk menahan pintu. Benji kembali ke rumah kosong dan bertemu dengan Sid. Lalu Sid mengambil tongkat bisbol. Sid mengejar Benji dan Benji sangat takut lalu ia masuk ke dalam sebuah bus yang terbengkalai. Di sana Sid hampir berhasil menangkap Benji. Benji yang cerdik ia berlari ke atas bus dan lolos. Sid berhasil lolos dan mencari Benji dengan bantuan Rod. Namun tiba-tiba Sid membuka selimut yang menutupi Benji. Dan lagi-lagi Benji berhasil lolos dari Sid. Lalu ia pergi ke toko Mr. King. Mendengar suara Benji, Mr. King berteriak meminta tolong. Kemudian Benji mendorong kursi ke depan pintu dan berusaha membukanya. Tetapi pintu itu terkunci. Lalu Benji melihat sebuah kunci yang jatuh di lantai dan mengambilnya. Dan Benji pun berhasil membukanya. Mr. King sudah melapor ke polisi. Kemudian Mr. King meminta tolong kepada detektif Lil untuk segera menemukan Carter dan Frankie. Whitney datang ke sana dan menanyakan di mana kedua anaknya kepada Mr. King. Lalu Benji mengambil topeng dan membawanya ke seberang jalan. Dan dari seberang jalan, Benji menatap Whitney dalam-dalam dan ia mencoba memberi isyarat pada Whitney. Benji pergi dan Whitney berlari mengikutinya. Tetapi Whitney meminta Lil untuk mengejar Benji dengan menggunakan mobil. Sampai di sana, Lil meminta Whitney untuk tetap di mobil dan dia yang akan masuk ke dalam rumah. Di sana, perampok itu telah membawa Carter dan Frankie ke tempat lain. Lalu Benji mengendus bau tubuh Carter dan Frankie di selimut. Lalu Benji pergi keluar. Ia mengambil sebuah tirai dan mendekati Whitney untuk memberikan petunjuk. Tetapi Whitney tidak menghiraukannya dan memarahinya lalu mengusir Benji. Benji yang sedih lalu pergi dari sana. Malam harinya, tiba-tiba detektif Lil masuk ke dalam dan memberikan ponsel milik Carter. Lalu Whitney memeriksa ponsel itu dan melihat video Carter dan Frankie saat sedang membersihkan Benji. Benji berdiam diri di jalan dan memikirkan Carter dan Frankie. Benji teringat dengan anjing yang berada di pelataran rumah kosong di pusat kota dan berpikir bahwa ia bisa membantunya. Lalu Benji berlari dan mencuri hotdog untuk diberikan kepada calon temannya itu. Benji menuntunnya ke tempat di mana Carter dan Frankie disekap. Ketika anjing itu sedang makan, Benji menarik tali yang ada di lehernya lalu memberikan kode padanya. Memahami maksud Benji, lalu anjing itu mengikuti Benji masuk ke dalam rumah. Benji memberikannya selimut yang terdapat bau tubuh Carter dan Frankie. Lalu anjing itu mencium bau tubuh mereka dan berhenti di sebuah pintu yang menghubungkannya dengan ruang bawah tanah.
Di sana Benji menyadari sesuatu. Ia melihat lubang yang ditutup dengan plastik. Benji mengintip dan melihat ruangan bawah tanah yang kosong. Di tempat lain, Titus dan Sid yang sudah berada jauh berencana untuk kabur dari sana dan membawa Carter juga Frankie. Carter dan Frankie yang sedang membuat sebuah tanda lalu dilihat oleh Sid. Kemudian, jejak yang mereka buat dihapus oleh Sid. Di toko Mr. King, Whitney bergegas untuk mencari kedua anaknya sendiri. Dan Lil mengatakan bahwa ia memiliki petunjuk. Lalu ia menunjukkan hasil foto dari CCTV yang menangkap mobil van milik Sid dan mengatakan bahwa mobil itu menuju ke sungai. Whitney yang tidak sabar lalu meninggalkan Lil dan akan kembali ke rumah kosong itu. Di sebuah bengkel dekat sungai, Carter dan Frankie dibawa. Lalu datang sebuah perahu dan Titus mengatakan bahwa mereka akan menaikinya. Frankie sangat takut, begitu juga dengan Carter. Frankie berdoa semoga mereka bisa kembali ke rumah. Benji berhasil keluar dari sana. Lalu ia berlari di dalam semak-semak dan menemukan sebuah jalan buntu yang menghubungkannya dengan sungai. Benji dan temannya sampai di sebuah gedung kosong di sisi sungai. Lalu Benji melihat Rod di depan bengkel itu dan memancingnya keluar. Aksi kejar-kejaran dimulai dan Benji membawa Rod ke jalan buntu yang ia temui tadi dan Rod pun tercebur. Lalu Rod telah kalah dan ia ditawan oleh teman Benji. Carter, Frankie, dan Titus telah berada di perahu itu dan seseorang memberi uang pada Titus. Sid yang berpura-pura sebagai pengelas didatangi oleh Whitney dan Lil. Whitney melihat Benji lalu mengejarnya. Lil yang masih berada di tempat melihat Sid sudah melarikan diri lalu ia segera mengejarnya. Ketika Benji sampai, perahu sudah jalan tetapi perahu tertahan karena tali yang mengikatnya. Dalam pelariannya, Sid bertemu dengan Rod dan mengira bahwa Rod masih temannya. Di belakang, Lil berhasil menangkap Sid. Benji berjalan di atas tambang yang menahan perahu itu, tetapi Titus mencoba untuk memutuskan tali itu. Ketika akan memutuskan tali, Benji melompat ke arah Titus, tetapi Titus melempar Benji dengan keras, sedangkan Titus terjebur ke sungai. Carter yang memegang alat pemadam api lalu memukul pria itu dengan keras. Lalu Carter mencari Benji dan melihat Benji yang sudah terkapar. Lalu Sin memutar ulang memori ketika mereka sedang bersama Benji. Carter yang sedih membawa Benji bersama dengan Whitney dan Frankie. Whitney menyesal atas perlakuannya pada Benji. Carter menciumi Benji dan tidak lama kemudian Benji tersadar. Dan mereka semua sangat bahagia. Lil yang melihat itu juga merasa lega karena Benji sudah sadar. Lalu ia mengambil jam tangan yang diambil oleh Sid. Lalu teman Benji menghampiri Lil dan meminta pujian dari Lil. Dan kini Whitney sudah bisa menerima Benji dan mengizinkan Benji untuk tinggal bersama dengan mereka. Dan film pun selesai. Nah, itu tadi adalah alur cerita dari film Benji. Sangat mengharukan dan juga menegangkan. Menurut teman-teman, filmnya bagaimana? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi.